Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudara sekalian? Masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita di rumah saja, kita harus produktif belajar, bekerja, dan beribadah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu getaran dan gelombang. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta follow Instagram saya ini ya. Terima kasih. Oke, apa itu getaran, apa itu gelombang? Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan secara periodik atau berulang yang disebabkan karena adanya gaya potensial. Seperti gelombang pada tali ini atau pada ayunan, dia akan berosilasi atau berulang. Kemudian ada namanya frekuensi dan periode. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran setiap waktu. Berarti satuannya adalah getaran per detik atau getaran per sekon yang disebut dengan hertz. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Disimbol dengan huruf T. Jadi antara periode dan frekuensi itu berbanding terbalik ya. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Jadi misalkan periodenya 20 Hz, berarti frekuensinya 1 per 20. Misalkan frekuensinya 20 Hz, berarti periodenya 1 per 20 sekon, seperti itu. Ya, jadi ini periode, ini frekuensi. Jangan salah ya, ingat dia berbanding terbalik. Baik, kita lanjutkan. Jadi pada getaran itu ada gerak harmonik, ya, ada gerak tidak harmonik. Pada pembahasan kali ini kita membahas mengenai gerak harmonik. Sesuai dengan persamaan ini, Y sama dengan A sin omega T ditambah dengan Pi. Ya, Pi itu adalah sudut fase awal, omega itu frekuensi sudut, F itu frekuensi, T itu waktu. A ini amplitudo ya, yang simpangan maksimum, artinya Y ini adalah simpangan. Persamaan ini diperoleh dari mana? Baik, kita lihat penjelasan berikut ini ya. Seperti ini, gerak harmonik. Misalkan ada sebuah titik P melakukan gerak melingkar, seperti gambar A ini, dengan jari-jari A. Ini adalah Pi ya, sudut fase awal. Kemudian dia bergerak melingkar seperti ini, berarti dia punya omega. Dia bergerak ini posisi awal tadi, bergerak pindah di titik P ini, berarti perubahan sudutnya. Ya, sehingga sudutnya disebut theta. Berarti theta di sini lebih besar daripada pi, sehingga theta sama dengan omega t ditambah dengan pi. Ya, jadi persamaan umumnya Y itu sama dengan sin A sin, ya, Y itu persamaan umumnya A sin theta. Kita ganti theta itu dengan omega ditambah T, sehingga persamaannya menjadi ini. Y sama dengan A sin omega T ditambah dengan Pi. Omega itu adalah frekuensi sudut, frekuensi angular, kecepatan sudut itu sama. Omega itu sama dengan 2 Pi dikali F, atau omega sama dengan 2 Pi per T. Ya, ingat, frekuensi itu sama dengan 1 per T. Seperti itu ya. Inilah persamaan gerak harmonik sederhana. Ya, A ini amplitudo, satuannya meter, Y ini simpangan, satuannya meter. Jadi, dihitung dulu ya di dalam kurung ini, baru ditentukan berapa nilai sinusnya. Seperti itu ya. Oke, bisa dilanjutkan? Ada contoh soalnya, langsung ke contoh soal. Sebuah benda bergetar hingga membentuk suatu getaran harmonik dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T. Ya, ingat ini 0,04 sin 20 pi T. Tentukan amplitudo, frekuensi, periode, simpangan maksimum, dan simpangan saat T-nya 1 per 60 sekon. Berarti ini amplitudo A ya, frekuensi itu F, periode itu T, simpangan maksimum ini agak mengecoh dia nih. Ini sebenarnya sama dengan amplitudo. Kalau yang ini simpangan saat T-nya ini adalah Y.
Oke, ingat ya, Y-nya 0,04 sin 20 pt. Oke, langsung saja kita bahas soal ini ya. Kita buat, berarti tadi yang diketahuinya apa? Diketahui di situ tadi Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T gitu ya. Yang ditanyanya banyak sekali tadi. Ada amplitudo, ada apa? Frekuensi, ada periode, kemudian apa lagi? Ada simpangan maksimum, kemudian ada Y saat T-nya 1/60 sekon, seperti itu. Oke, kita jawab satu persatu. Yang A, ya, kita tuliskan lagi persamaannya. Y sama dengan 0,04 sin 20 pi T. Ingat tadi persamaan umumnya apa? Y sama dengan A sin ya omega T ditambah dengan pi. Berarti yang 0,04 ini adalah A. Ya, terjawablah A-nya 0,04 meter, seperti itu. Untuk yang B, frekuensi. Mana yang frekuensi di sini? Frekuensi kita bisa peroleh dari nilai omega tadi kan 2 pi F, kayak gini ya. Berarti mana yang omega di sini? 20 pi T. 20 atau 20 pi? Yang omeganya adalah 20 pi. Ya, polanya kan gini ya, 20 pi T. Berarti omeganya adalah 20 pi. Berarti ini kita ganti 20 pi sama dengan 2 pi F. Kemudian pi-nya bisa habis, 2-nya juga di sini tinggal 10. Berarti apa? Frekuensinya sama dengan 10 Hz, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk yang C, kita buat di sini yang C. Apa? Yang C itu adalah periode ya, seper F. Tadi F-nya dapat 1/10, berarti 10 ya. 1/10 berarti 0,1 sekon, seperti itu. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan yang D, simpangan maksimum. Maksimum ini mengecoh dia, ini adalah amplitudo, berarti 0,04 sekon. Seperti itu. Yang E, simpangan saat Y T-nya 1/60. Berarti kita buatkan lagi persamaannya 0,04 sin 20 pi T. Kita ganti T-nya dengan 1/60. Ini 20 ya. Pi ganti T-nya 1/60. Berarti ini kan sin sudut kita kurung ya supaya nggak ragu. Ini 0,04 sin. Ini bisa ya 20 dengan 60 jadi 3. Berarti tinggal di sini 1/3 pi. 1/3 pi. 1/3 pi. Kalau ada sin di depannya, ada pi di sini. Berarti nilai pi ini adalah 180 derajat. Nilai pi-nya 180 derajat. Berarti 0,04 sin berapa itu? 180 dibagi 3. Berarti sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti 0,04 setengah akar 3. Berarti 0,02 akar 3. Apa satuan Y? Meter. Itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Ya. Jadi itu persamaan umumnya, jangan lupa. Persamaan umumnya ini tadi Y sama dengan A sin omega T ditambah dengan pi. Kemudian ini 0,04 itu adalah nilai A-nya, pi-nya adalah 20, omeganya adalah 20 pi. Tapi kalau di sini ditulisnya hanya sin 20 T, berarti omeganya 20. Di sini karena ditulisnya 20 pi. Berarti omeganya 20 pi, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Mengenai bandul sederhana. Jadi penerapan contoh getaran itu pada bandul sederhana seperti ini.
ya. Dia punya massa kan, berarti dia punya G berat M kali G, kemudian diayunkan. Sudut theta ini sama dengan sudut yang di sini, ya, sehingga ini kita uraikan, ini mg sin theta dan ini mg cos theta. L ini adalah panjang tali. Kemudian ada tegangan tali arahnya ke atas ya, berlawanan dengan arah beratnya. Kemudian ini gaya pada ini adalah dia berayunnya ke sini ya, berarti min mg sin theta itu akan sama dengan m ini diperoleh dari mana? F sama dengan m dikali a. Itu kan turunan kedua dari jarak ya, per dt kuadrat. Di sini diperolehnya. Kemudian M ini sama ya, bisa kita hilangkan. S itu adalah L dikali dengan theta, tetanya. Jadi L itu konstan, tetanya dalam radian ya. Sehingga apa? Bisa kita tuliskan d kuadrat theta per dt kuadrat akan sama dengan min ini pindah ke kanan, G per L sin theta. Jadi untuk theta yang sangat kecil, sin tetanya itu mendekati nilai theta itu sendiri. Misalkan sudutnya 5 atau 10 derajat. Sin dari 10 itu mendekati nilai 10. Sehingga ini sin theta ini sama dengan theta saja di sini lagi. Ya, min G per L kali theta. Kemudian min G per L ini adalah omega. Berarti omega kuadrat ya, berarti omeganya akar G per L. Ingat, omega itu adalah 2πf ya, atau 2π per T, sehingga T-nya sama dengan 2π per omega atau 2π akar L per G. Berarti dapat di sini periodanya T-nya 2π akar L per G, sehingga frekuensi apa? Seperti ya kan? Berarti 1 per 2π akar ini berarti dibalik G per L. Berarti inilah persamaan untuk periode pada bandul dan ini frekuensi pada bandul, seperti itu ya. Jadi seperti ayunan ya, atau jam dinding yang bergetar itu bisa kita tentukan berapa periodenya dan frekuensinya. Oke. Jadi yang mempengaruhi nilai periode dan frekuensi itu hanya panjang tali dan nilai G saja. Nilai pi ini tetap ya, berarti nilai pi di sini berapa? Nilai pi di sini adalah 3,14. Karena dia tidak ada fungsi sinus di sini kan, jadi 3,14 saja. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Langsung ke contoh soal ya. Di sini ada sebuah bandul memiliki panjang tali 64 cm katanya. Kemudian beban massanya 200 gram. Tentukan frekuensi dan periode getaran jika G-nya 10. Kita buatkan apa yang diketahui soal ini. Apa yang diketahui soal? Ya, yang diketahui soal apa? Kita buat diketahui apa di sini? Ya, panjang tali berarti L ya, 64 cm. Kemudian massa 200 gram ya. Kemudian G 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanya apa? Frekuensi dan periodenya. Jawab. Ingat kalau frekuensi persamaannya. Frekuensi sama dengan 1 per 2π tadi ya, akar G per L. Sedangkan periode adalah 2π akar L per G. Ini berarti pada persamaan ini, ya, pada persamaan ini, hanya G, L saja yang mempengaruhinya. Padahal di soal itu ada massa loh. Jadi massa ini pengecoh ini, hati-hati. Ya, hanya meragukan kita. Berarti ya kita masukkan aja nilainya. TF sama dengan 1/2π gitu ya, akar G per L. Berarti 1/2,5
dikali 3,14 dikali 10. L-nya jangan lupa ini jadikan mili ya. Jadikan meter ya. Berarti 0,64 seperti itu. Ini kan 1 per berapa nih? 6,28 akar. Ini nanti bisa saudara hitung sendiri, dapat nilai frekuensi Hertz. Jadi supaya tidak susah, kalau sudah dapat nilai F-nya, frekuensinya, berarti nilai T-nya lebih mudah seperti ini. T sama dengan 1 per F saja saudara hitungnya. Ya, jadi tidak susah. Seperti itu ya. Ini nanti bisa dihitung berapa nilainya. Ya, atau nanti bisa silakan dihitung dengan kalkulator ya. Oke, sudah dihitung. Ya, di sini dapatnya 0,63 Hz. Nanti ini dibagi aja lagi 1 dibagi 0,63. Nanti dapat pula nilai sekon. Gitu ya. Silakan hitung masing-masing dengan kalkulatornya. Oke. Bisa dipahami contoh soal ini? Saya rasa bisa ya. Jadi nilai frekuensi dan periode itu hanya dipengaruhi oleh nilai gravitasi dan panjang talinya saja. Masanya tidak mempengaruhi. Ya. Kita lanjutkan. Inilah mengenai getaran. Berikutnya mengenai gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Ya, kita lihat ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Di sini kan kita bahas yang mekanik. Ya. Ada contohnya yang suara atau bunyi, gempa bumi, gelombang pada dawai, dan lain-lain. Untuk elektromagnetik berarti ada cahaya, sinar X, gelombang radio. Apa bedanya? Kalau gelombang mekanik dia perlu medium untuk merambat. Kalau elektromagnetik dia tidak perlu medium. Ya. Seperti itu. Kita membahas yang mekaniknya, khusus ke mekaniknya. Oke, kita lihat. Gelombang mekanik itu, gelombang perambatannya memerlukan medium. Ini tadi, contohnya di bulan ya, astronot itu tidak dapat mendengar bunyi, karena tidak ada udara sebagai medium perambatannya. Jadi gelombang mekanik itu tidak dapat merambat tanpa medium, harus ada medium. Contohnya air ini, gelombang air, mediumnya air, bisa ya, batu kita lempar ke air, atau gelombang seperti ombak itu kan. Nah, itu ada medium perambatannya. Oke. Apa saja contoh gelombang mekanik? Ada namanya gelombang transversal ya. Ada gelombang longitudinal. Masih ingat? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya itu tegak lurus. Misalnya gelombang tali kita getarkan, arah rambatnya searah sumbu X gitu ya. Arah getarnya searah sumbu Y. Sedangkan gelombang longitudinal, arah getarnya segaris dengan arah rambat. Berarti masih dalam sumbu yang sama, sumbu X saja. Ya, contohnya permainan apa itu? Slinky ya, Slinky. Oke, kita lihat satu persatu. Gelombang transversal seperti ini. Arah rambatnya ke kanan, searah sumbu X, arah getarnya searah sumbu Y. Kemudian ada lambda panjang gelombang, kemudian di sini ada puncaknya amplitudo. Di amplitudo itu adalah simpangan maksimum, hanya terjadi pada gelombang transversal. Kita lihat pada gelombang longitudinal, masih ingat ini ada rapatan, regangan. Jadi panjang gelombang itu adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode yang dilaluinya. Periode frekuensi itulah disebut dengan periode gelombang. Kita lihat besaran pada gelombang itu ada namanya panjang gelombang. Kemudian, apa itu panjang gelombang? Jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Jadi untuk transversal, satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Seperti ini, misalkan ini titik A, B, C, D ya. Jadi satu lambda itu dari A ke C, atau dari B ke D. Kalau dari A ke D itu berapa gelombang? 1,5 lambda. Ini untuk gelombang transversal. Berikutnya, untuk gelombang longitudinal, itu jarak antara satu lambdanya, jarak antara dua rapatan atau dua regangan yang berdekatan. Ya, ini ada rapatan, regangan. Jadi jarak antara dua rapatan atau dua regangan yang berdekatan itu disebut dengan satu lambdanya.
Jadi amplitudo itu simpangan yang paling jauh atau maksimum hanya terjadi pada gelombang transversal. Kenapa? Karena gelombang longitudinal ini arah getar dan arah rambatnya sama atau searah, ya. Jadi cepat rambat ada pula namanya cepat rambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh gelombang dalam satu satuan waktu. Disimbolkan dengan V. Ini nanti satuannya meter per sekon. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini supaya lebih jelas ya, hubungan besaran gelombang tadi. Ada besar panjang gelombang, cepat rambat gelombang. Kita analogikan ini pada GLB ya, gerak lurus. Kecepatan itu adalah panjang lintasan dibagi dengan waktu ya. Jarak yang ditempuh setiap waktu. Sehingga kalau jarak tempuh itu pada gelombang adalah lambda, waktu yang ditempuhnya adalah periode, sehingga V sama dengan lambda per T ini pada gelombang. Kita tahu ini artinya kan lambda dikali seperti ini sama dengan frekuensi ya. Sehingga V itu juga sama dengan lambda dikali F, lambda dikali frekuensi. Ya, jadi frekuensi gelombang itu banyaknya gelombang yang melewati satu titik setiap waktu, setiap detik. Ya. Jadi lambda satuannya meter, periode itu detik, frekuensi itu hertz. Ya. Cepat rambat gelombang itu sama dengan kecepatan meter per detik atau meter per sekon. Ya, analoginya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Lanjut ke contoh soalnya. Sebuah gelombang merambat di udara dengan kecepatan 360 meter per sekon. Jika panjang gelombang bunyinya 25 cm, hitunglah frekuensi. Berarti kita lihat apa yang diketahuinya. Diketahui adalah V 360 meter per sekon. Ya. Kemudian lambdanya 25 cm. Ingat ini harus dirubah ke meter. 0,25 meter. Yang ditanyakan adalah frekuensi. Ingat frekuensi ya sesuai dengan persamaan tadi ya, persamaannya kan ini ya, V sama dengan lambda dikali F, sehingga F nya sama dengan V per lambda. Dari sini dia ya, 360 dibagi 0,25. 0,25 itu adalah seperempat ya, berarti 360 dibagi seperempat atau jadinya 360 dikali 4. Perolehlah nilai frekuensinya 1440 Hz. Seperti itu ya. Jadi satuannya harus dalam meter, ini lambda. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nanti bisa diulang lagi soal ini. Ya. Jadi itulah materi kita untuk kali ini. Jika ada kesalahan, janggal ya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan tetaplah di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.